praktikum mikrobiologi yang pertama. Nah, untuk itu kita perkenalan dulu ya. Nama kakak Zaida, Nama kakak Ceti Arnina. nama kakak Nurul Baiti. Nah, yang mana praktikum hari ini berjudul Berpraktikum di Laboratorium Mikrobiologi. Tujuannya yakni Untuk memperkenalkan mahasiswa-mahasiswi praktikan prinsip-prinsip berpraktikum dan tata cara penggunaan dan pemeliharaan alat dan bahan mikrobiologi dengan baik. kemudian untuk cara kerjanya ada dua. Yang pertama adalah praktikan mengkaji prinsip-prinsip berpraktikum di laboratorium mikrobiologi, dan yang kedua adalah praktikan mempelajari fungsi, prinsip kerja, dan perawatan alat-alat di laboratorium mikrobiologi, meliputi alat-alat listrik, alat-alat kaca, alat-alat besi atau aluminium, dan juga alat-alat kayu. Oke, yuk mari kita saksikan video berikut ini. Selanjutnya, alat-alat laboratorium yang menggunakan sumber alat listrik antara lain yaitu pertama mikroskop, yang kedua oven, yang ketiga autoclave, yang keempat adalah neraca digital. Seperti yang kalian ketahui, kalian kan sudah tahu bagaimana tata cara pembawaan mikroskop. Nah, kakak hanya memberitahukan di bagian perhatikan penggunaan mikroskop. Yang pertama itu kabel mikroskop itu tidak boleh membelit ke badan mikroskop dan terhubung ke sumber listrik. Yang kedua, seluruh sistem lensa harus ekstra bersih. Ada kayak misalnya adanya partikel debu, minyak, dan kotoran itu menyebabkan pekerjaan mikroskop tidak efektif. Yang ketiga, lensa objektif dan okuler hendaknya diberikan dengan mengelap beberapa kali dengan cleaner dan lap khusus ataupun menggunakan kertas pembersih lensa. Nah, cara mengakhiri penggunaan mikroskop ini, yang pertama, seluruh lensa dibersihkan dengan lap pembersih yang disarankan untuk menghilangkan sisa-sisa minyak imersional digunakan larutan silol. Yang kedua, lensa objektif yang berada pada bidang pandang adalah pembesaran lemah. Yang ketiga, meja preparat berada di posisi di tengah ataupun lurus. Yang keempat, kabel listrik digulung melingkar pada kaki mikroskop. Selanjutnya, mikroskop ditempatkan pada kotak seperti pada prosedur semula. Yang kedua adalah oven. Jadi, peralatan ini yang digunakan dalam sterilisasi kering bersifatnya tuh kurang efisien karena memakan waktu yang lama, yaitu sekitar 2-3 jam pada temperatur 170-180 derajat Celcius. Sesuai untuk alat dan bahan yang tidak boleh basah waktu sterilisasi, akan tetapi tidak rusak pada pemanasan. Perlu diperhatikan bahwa lamanya sterilisasi tergantung pada jumlah dan ketebalan alat yang disterilkan terhadap panas. Selanjutnya, autoclave. Jadi, peralatan sterilisasi dengan uap bertekanan tinggi, di mana uap air bertekanan akan mencapai temperatur 121 derajat Celcius pada saat tekanannya mencapai 1-2 atm. Pada kondisi ini, peralatan gelas dan air distilisasi dapat sterilisasikan selama 20-30 menit, sedangkan untuk medium selama 15 menit, serta tergantung dari sifat fisiologis medium. Selanjutnya, neraca digital. Jadi, alat timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan secara teliti. Penimbangan dengan menggunakan neraca digital akan memberikan hasil yang teliti sehingga setiap pertimbangan harus memperhatikan peraturan peralatannya. Selanjutnya, alat-alat plastik. Yang dimaksud di sini adalah alat-alat laboratorium yang terbuat dari plastik. Antara lain, yang pertama adalah suntikan, yang kedua botol Aquades, yang ketiga tabung Evendrop. Nah, yang pertama adalah suntikan. Suntikan ini yang digunakan pada saat memasukkan sampling ke medium. Yang kedua adalah botol Aquades. Alat ini sebagai wadah air Aquades sehingga biasanya ketika kita ingin isi air Aquades ke dalam botol ini. Yang ketiga adalah tabung Evendrop. Nah, tabung Evendrop ini adalah alat yang digunakan sebagai menyimpan sampel atau menyimpan kontrol. Selanjutnya, alat-alat kayu. Nah, yang dimaksud di sini adalah alat-alat laboratorium yang terbuat dari kayu. Nah, yang pertama itu adalah penjepit tabung reaksi, yang kedua adalah rak tabung reaksi.
Jadi saya akan menjelaskan penjepit tabung reaksi, yaitu terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat proses pemanasan, atau biasa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab di saat kondisi alat tersebut panas. Yang kedua adalah rak tabung reaksi. Jadi di sini adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 kali 10 cm. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan. Secara ringkas, fungsi tabung reaksi ini adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Selanjutnya, yaitu pH meter. Nah, pH meter ini berfungsi untuk mencetak derajat keasaman atau pH media, karena derajat keasaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, alat-alat besi. Yang dimaksud di sini adalah alat-alat yang terbuat dari besi, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama kaki 3, yang kedua kawat kasa. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Kak Zaida. Kaki 3. Kaki 3 merupakan alat laboratorium yang berbahan dasar dari besi yang mempunyai 3 kaki ya, yang berfungsi sebagai penyangga ring. Fungsi dari kaki 3 ini adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan berskala kecil. Kemudian ada kawat kasa. Kawat kasa berfungsi untuk menahan beker atau lampu bunsen ketika proses pemanasan berskala kecil itu berlangsung. Yang mana kawat kasa itu tersusun atau terbuat dari besi kan, yang di bagian tengahnya terdapat asbes atau bahan yang berwarna putih yang mampu meratakan panas yang didapatkan oleh sumber api. Selanjutnya ada kertas saring. Kertas saring merupakan bahan dalam praktikum di laboratorium mikrobiologi. Nah, kertas saring ini kan berbahan dasar dari kertas yang digunakan bersamaan dengan corong, ya kan? Kertas saring ini berfungsi untuk keperluan filtrasi atau penyaringan zat-zat cair lainnya. Untuk alat-alat kaca, yang pertama itu ada cawan Petri. Nah, cawan Petri ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri atau virus dari spesies atau elemen yang dapat mengkontaminasinya. Dan sebelum digunakan, penting untuk memastikan cawan Petri dalam kondisi bersih dan bebas dari spesies lainnya yang dapat mengganggu perkembangan mikroorganisme tersebut. Nah, fungsinya cawan Petri ini adalah sebagai tempat atau media yang akan digunakan untuk menumbuhkan mikroba yang akan kita teliti. Untuk cara membersihkan dan merawat cawan Petri ini, biasanya cawan Petri itu sebelum digunakan dan sesudah digunakan itu wajib dicuci bersih, kemudian dikeringkan, kemudian setelah kering itu dibungkus menggunakan kertas putih atau koran untuk disterilisasi dengan oven. Untuk alat kedua itu ada kaca arloji. Nah, kaca arloji adalah alat laboratorium yang terbuat dari kaca bening dan berbentuk lingkaran dengan permukaan cekung seperti piring. Fungsinya pertama, tempat menimbang bahan kimia, kedua penutup gelas beker, ketiga tempat mengeringkan bahan, dan keempat menguapkan zat cair dalam jumlah kecil. Untuk cara penggunaan kaca arloji untuk menimbang bahan kimia itu cukup mudah. Kalian hanya cukup menaruh kaca arlojinya di tempat timbangan, misalnya di neraca analitik lab biologi kita. Kemudian silakan timbang. Nah, untuk cara membersihkan atau merawat kaca arloji itu cukup dicuci dengan bersih seusai digunakan, dan setelah itu disimpan di tempat yang aman, mudah dicari dan mudah diambil karena bendanya lumayan kecil dan rentan untuk pecah. Yang ketiga ada batang pengaduk atau spatula. Spatula dapat diartikan dengan pengaduk. Alat ini terbuat dari kaca dengan bentuk panjang dan di bagian ujung itu berbentuk seperti sendok. Spatula ini berfungsi mengaduk zat tertentu, termasuk zat yang berada di dalam tabung reaksi. Oleh sebab itu, spatula didesain dengan ukuran kecil agar dapat masuk ke dalam tabung reaksi. Yang keempat ada jarum Ose. Ose adalah alat untuk memindahkan kultur dari satu media ke media lain.
Jarum ose ini bisa disebut juga dengan jarum inokulum. Biasanya terbuat dari kawat nikrom atau platinum sehingga dapat berpijar jika terkena panas. Cara penggunanya, jarum ose disentuh pada bagian mikroba, kemudian menggosokkannya pada kaca preparat untuk diamati. Jadi sebelum jarum ose ini digunakan untuk mengambil bakteri, tapi caranya kalian harus memanaskan dulu bagian ujungnya. Alat yang kelima adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah sebuah labu, juga dikenal sebagai labu berbentuk kerucut, adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Memiliki tubuh berbentuk kerucut, leher silindris, dan dilengkapi dengan dasar yang datar. Fungsi dari alat ini yang pertama yaitu sebagai wadah yang digunakan untuk melakukan reaksi antara senyawa kimia yang ingin diperoleh, dan juga sebagai alat yang digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Untuk cara penggunaannya, yang pertama tentu harus membersihkan terlebih dahulu. Kemudian terdapat pengukur kan di labu Erlenmeyer itu untuk menghitung atau mengukur banyaknya hasil titrasi yang akan kita olah. Dan untuk cara membersihkan atau merawat Erlenmeyer itu benar-benar harus ditata dengan rapi. Jadi labu Erlenmeyer itu disusun di satu tahap rak yang ditata sedemikian rupa. Misalnya labu Erlenmeyer berukuran 1000 ml itu harus dijajar, jadi menaruhnya itu jangan sembarangan. Untuk alat yang keenam ada pembakar spiritus atau bunsen. Alat ini berfungsi untuk memanaskan cairan yang membutuhkan panas ketika proses praktikum. Nah, kita akan menggunakan bunsen ini pada praktikum selanjutnya, yakni pembuatan medium dan juga sterilisasi, karena dia membutuhkan pemanasan. Untuk cara penggunaannya, kakak rasa kalian sudah tahu. Kalian tinggal masukkan spiritus sebagai bahan bakarnya, kemudian tarik sumbu dan silahkan nyalakan. Sumbunya tuh perlu ditarik supaya tidak tenggelam, karena kalau dia hampir tenggelam takutnya pembakaran spiritus itu akan meledak. Kemudian untuk cara mematikannya itu tidak perlu ditiup, langsung aja ditutup dengan menggunakan tutup pembakar spiritus. Alat yang ketujuh ada termometer. Termometer itu yang ada di lab kita adalah termometer air raksa, adalah termometer cairan atau liquid yang menggunakan air raksa atau merkuri sebagai cairannya. Bentuknya mirip dengan termometer alkohol. Termometer ini digunakan karena dapat mengukur suhu yang sangat tinggi, kemudian mudah dilihat, perubahan suhunya lebih cepat, dan dalam penggunaannya itu cukup praktis. Tinggal masukkan termometernya ke dalam larutan atau cairan yang kalian ingin tahu berapa suhunya. Alat yang ke-8 itu ada kaca benda dan kaca penutup. Kaca benda atau yang disebut dengan object glass dan kaca penutup atau yang disebut dengan cover glass ini adalah merupakan dua benda yang menjadi pelengkap dalam melakukan penelitian menggunakan mikroskop. Fungsi dari kedua benda ini, untuk kaca benda itu berfungsi guna menjadi tempat objek atau preparat yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Dan untuk kaca penutup itu berfungsi menjadi tempat penutup objek atau preparat yang akan diamati sehingga ketika dilakukan pengamatan objek tidak terkontaminasi dengan media luar. Untuk cara penggunaannya, yang pertama kalian wajib membersihkan terlebih dahulu kaca bendanya, kemudian letakkan objek yang akan diamati di kaca benda, terus ditetesi air objek yang tadi, kemudian ditutup dengan kaca penutup. Kemudian bagaimana cara membersihkan dan merawatnya? Tentunya setelah digunakan wajib dibersihkan kembali. Kemudian setelah dibersihkan, dikeringkan dan disimpan di tempat atau wadah yang khusus karena kedua benda ini memiliki sifat yang rentan untuk pecah. Untuk alat yang ke-9 itu ada gelas ukur. Nah, gelas ukur itu memiliki volume yang lebih kecil dan berbentuk panjang. Di bagian bawahnya terdapat bagian yang melebar seperti alas. Hal ini agar gelas itu tidak mudah tumbang. Kemudian untuk fungsinya dari gelas ukur ini yaitu mengukur atau menakar suatu zat atau cairan tertentu agar akurat. Biasanya penggunaan gelas ukur ini bersamaan dengan pipet tetes untuk mengatur volumenya. Kemudian untuk cara membersihkan atau merawat gelas ukur itu pada saat pembersihan itu sangat disarankan menggunakan busa atau sikat plastik yang halus sehingga tidak merusak peralatan gelas ukur ini karena gelas ukur ini juga sangat rentan.
Untuk benda yang ke-10 itu ada tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai macam ukuran. Dan fungsinya, tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Kemudian untuk cara penggunaan tabung reaksinya, tabung reaksi itu dipegang pada lehernya, kemudian dimiringkan sedikit sekitar 60 derajat, kemudian diisi dengan larutan yang akan diperiksa dengan pipet tetes. Kemudian apabila tabung beserta isinya akan dipanaskan, tabung itu dipegang dengan alat pemegang tabung atau penjepit, dan pemanasan dilakukan pada daerah sepertiga bagian cairan dari bawah mulut tabung dan harus diarahkan pada diri sendiri atau orang lain. Kemudian untuk cara membersihkan dan merawatnya, itu setelah pemakaian maupun sebelum pemakaian, itu harus dibersihkan terlebih dahulu, bisa menggunakan air bersih atau deterjen, maupun larutan tertentu apabila kalian melakukan praktikum misalnya pada zat yang berbahaya. Yang ke-11 ada gelas beker. Gelas beker ini sering disebut sebagai gelas piala ataupun juga gelas kimia, yang mana terbuat dari kaca ya. Alat ini berfungsi sebagai penampung dan juga bisa mengukur suatu zat cair. Nah, alat ini berbentuk seperti silinder dengan alas yang datar. Biasanya gelas beker ini dihubungkan dengan gelas arloji yang berfungsi sebagai penutupnya. Nah, untuk gelas beker ini memiliki berbagai ukuran, mulai dari ada yang 100 mili hingga 1000 mili. Nah, untuk di laboratorium kita lumayan lengkap koleksi gelas bekernya ini. Alat yang ke-12 ada corong kaca. Bagian dari corong kaca ini terdiri dari mulut dan juga batang corong. Fungsinya yakni yang pertama sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempatnya. Yang kedua, sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan. Biasanya digunakan juga kertas saring dalam proses penyaringan ini. Kemudian yang terakhir itu corong kaca digunakan untuk memasukkan atau memindahkan larutan air atau cairan dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan volume cairan yang sedikit ya, yang telah terukur. Ada berbagai macam jenis dan bentuk serta fungsi dari pipet ini. Ada yang pipet tetes, pipet ukur, maupun pipet volume. Namun di lab kita hanya memiliki pipet tetes. Sesuai namanya, yakni pipet yang mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil berupa tetesan. Ini bagian-bagiannya ada pemegangnya yang terbuat dari karet, dan batang pipetnya itu terbuat dari kaca. Selanjutnya kita akan praktikum mengenai bahan-bahan yang ada di laboratorium. Ada berbagai macam bahan yang terdapat di dalam laboratorium yang sifatnya ada yang korosif, ada yang berbahaya. Jadi penyimpanannya itu pun harus sesuai dengan sifat maupun karakteristik dari bahan-bahan laboratorium tersebut. Yuk, mari kita simak beberapa bahan laboratorium yang ada di lab mikrobiologi. Kemudian kakak akan membahas mengenai bahan-bahan di laboratorium mikrobiologi. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol adalah hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian alkohol itu merupakan zat yang memiliki titik didih relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon yang jumlah atom karbonnya sama. Kemudian memiliki sifat mudah terbakar, mudah tercampur, atau terlarut dengan air. Alkohol pada umumnya digunakan sebagai pelarut. Nah, di dalam praktikum mikrobiologi kita akan sering menggunakan alkohol ini karena berfungsi juga sebagai disinfektan untuk melakukan sterilisasi agar bakteri yang akan kita tumbuhkan itu bisa tumbuh
menggunakan alkohol ini. Nah, biasanya alkohol yang digunakan sebagai disinfektan itu hanya berkadar 70%, dan di laboratorium kakak lihat ada alkohol yang berkadar 95%. Nah, alkohol itu perlu kita encerkan sedikit dengan air sehingga bisa menjadi disinfektan yang efektif dalam melakukan praktikum mikrobiologi. Bahan yang kedua ada spiritus. Fungsi dari spiritus ini dapat digunakan sebagai penambah nilai oktan bensin untuk menyalakan lampu petromax sebagai uji nyala dan juga pemanasan di lab. Spiritus juga bakalan boros kita pakai dalam praktikum mikrobiologi ini karena kita akan sering melakukan pemanasan. Kemudian untuk bahan yang ketiga itu ada agar bakteriologi. Agar ini berbentuk powder atau bubuk yang secara khusus diproduksi untuk digunakan dalam media kultur bakteriologis dan media kultur jaringan tanaman atau sebagai medium untuk bakteri tumbuh ketika melakukan praktikum pembuatan medium. Jadi dalam praktikum pembuatan medium itu kita menggunakan medium agar bakteri itu bisa tumbuh dan mendapatkan nutrisi melalui agar bakteriologi ini. Dan untuk bahan yang ketiga itu ada NaCl. NaCl atau garam fisiologis atau fisiologi biasanya digunakan untuk pengganti aqueous saat pengecatan. Kemudian untuk larutan infus, untuk pengencer dan pengawetan suatu zat. Oleh karena itu, NaCl dengan kadar 0,85% itu juga bisa digunakan sebagai larutan pengencer. Bahan yang kelima ada methylene blue. Secara fisik, methylene biru atau blue ini memberi warna pada sel. Namun, secara kimia tidak mengganggu metabolisme dalam sel, sehingga pengamatan tetap akurat. Untuk methylene blue ini digunakan pada pewarnaan sederhana. Jadi, dia menggunakan suatu macam zat warna biru. Methylene blue ini tujuannya hanya untuk melihat bentuk sel. Jadi pewarnaan sederhana itu merupakan pewarna yang paling umum digunakan. Untuk bahan yang keenam itu ada kristal violet. Nah, kristal violet ini merupakan pewarna primer atau utama yang akan memberi warna mikroorganisme target. Kristal violet bersifat basah sehingga mampu berikatan dengan sel mikroorganisme yang bersifat asam. Dengan begitu, sel mikroorganisme yang transparan akan terlihat berwarna ungu. Jadi, kristal violet ini akan kita gunakan pada praktikum dengan topik pewarnaan bakteri gram positif dan juga negatif. Jadi, kalau bakteri gram positif itu bakteri yang mempertahankan warna ungu. Kemudian kalau yang bakteri gram negatif, dia tidak mempertahankan warna ungu, nah setelahnya akan berwarna merah muda. Bahan yang ketujuh itu ada buffer fosfat. Buffer fosfat itu biasa juga disebut dengan larutan penyangga atau dapar. Merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam, basa, atau garam. Artinya, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan larutan asam, basa, ataupun garam. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam larutan penyangga itu terdapat komponen asam yang mampu menahan kenaikan pH secara berlebih dan komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Untuk bahan yang ke-8 itu ada safranin. Jadi bahan ini juga akan digunakan pada praktikum pewarnaan bakteri gram positif dan negatif. Jadi pewarnaan gram dengan penambahan safranin ini menyebabkan sel bakteri berwarna merah. Fungsi safranin ini yaitu sebagai pembeda atau kontras terhadap warna kristal violet iodium. Safranin merupakan pewarna tandingan atau pewarna sekunder untuk memberi warna merah jambu pada sel bakteri gram negatif dan memberikan warna pada mikroorganisme non-target. Untuk bahan yang terakhir itu ada lugol iodin. Lugol ini juga digunakan dalam pewarnaan bakteri gram positif dan negatif, yaitu sebagai pewarna mordan. Jadi pewarna mordan ini adalah pewarna yang berfungsi memperkuat pengikatan warna oleh bakteri. Misalnya bakteri gram positif itu kan mengikat warna ungu, maka dia mengikat bakteri itu supaya warnanya lebih kelihatan ungu dan kita bisa melihat bahwa bakteri itu bersifat gram positif.